Selamat malam, Ibu. Saya perawat Silvana. Boleh saya tahu nama Ibu siapa? Dian Herawati. Baik, Ibu Dian. Hari ini saya akan memberikan penyuluhan mengenai cara merawat kondisi darah tinggi atau hipertensi di rumah. Sebelumnya, Ibu tinggal di mana? Di Karangtengah. Tengah Bekasi. Iya, Bekasi. Tarumajaya ya? Tarumajaya. Iya, benar. Baik. Bagaimana kabar Ibu malam ini? Baik. Baik. Sehat, kadang suka pusing. Oh iya, baik. Jadi Ibu punya keluhan apa? Keluhan darah tinggi. Darah tinggi. Baik Ibu, kondisi pusing di darah tinggi itu mungkin berkaitan dengan tekanan darah yang masih naik turun. Sebelumnya, Ibu sudah tahu apa saja yang harus diperhatikan dalam mengelola darah tinggi di rumah? Iya. Tahu. Apa Ibu masih belum terlalu paham? Gak apa-apa, bilang aja Bu. Masih belum paham. Ya. Belum paham, baik Bu. Apa biasanya Ibu cuma minum obat aja gitu dari dokter? Iya, minum obat cuma dari itu dokter. aja. Baik Ibu, obat dari dokter memang penting, tapi ada beberapa hal yang bisa Ibu lakukan juga untuk membantu menurunkan tekanan darah. Pertama, saya sarankan untuk memantau tekanan darah secara rutin. Apakah Ibu sudah punya alat pengukur tekanan darah di rumah? Tidak punya. Tidak punya. Baik, kalau begitu sebaiknya Ibu pertimbangkan untuk memiliki alat pengukur tekanan darah sendiri di rumah. Dengan begitu, Ibu bisa memeriksa tekanan darah secara rutin, terutama di pagi dan malam hari. Saya bisa bantu mengajarkan cara menggunakannya. Selain itu, apakah Ibu tahu makanan atau kebiasaan yang sebaiknya dihindari untuk mengontrol tekanan darah? Tinggi. Apakah Ibu udah tahu cara menghindari makanan atau kebiasaan yang sebaiknya dihindari? Udah tahu. Udah tahu. Kayak harus mengurangi garam gitu, tapi Ibu apa sering melakukannya atau tidak? Tidak. Berarti jarang-jarang ya Bu? Jarang-jarang. Oke Bu, mengurangi garam itu sangat penting karena garam dapat membuat tekanan darah naik. Sebaiknya Ibu membatasi konsumsi makanan yang asin seperti makanan olahan, mie instan, atau makanan kaleng. Coba gantikan dengan makanan yang lebih sehat seperti sayur dan buah. Ibu juga bisa menggunakan rempah-rempah untuk menambah rasa tanpa harus banyak menggunakan garam. Selain itu, untuk minuman juga Ibu harus mengurangi minuman yang manis atau berkafein seperti teh atau kopi gitu, Bu. Kafein bisa memicu naiknya tekanan darah. Sebaiknya perbanyak minum air putih ya, Bu. Iya. Selain itu, apakah Ibu sering berolahraga? Kadang-kadang. Berarti jarang-jarang dong gitu, Bu. Jarang-jarang. Oke. Itu sudah bagus kok, Bu. Coba ditingkatkan sedikit dengan berjalan kaki lebih lama atau berolahraga ringan selama 30 menit setiap hari. Olahraga teratur bisa membantu menurunkan tekanan darah. Selain itu, penting juga untuk mengelola stres. Apakah Ibu sering merasa cemas atau stres? Biasa aja. Biasa aja, tapi punya sedikit tekanan gitu atau enggak? Enggak. Kalau emang Ibu masih stres juga bisa mempengaruhi tekanan darah. Cobalah untuk melakukan aktivitas yang menenangkan seperti meditasi, mendengarkan musik yang menenangkan, atau melakukan hobi yang Ibu sukai untuk membantu mengurangi stres. Jika Ibu merasa stres meningkat, jangan ragu untuk bercerita kepada orang terdekat atau tim medis. Bisa dimengerti Ibu? Ngerti. Baik Ibu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Jadi intinya selain minum obat dari dokter, Ibu juga harus menjaga pola makan rendah garam, rutin berolahraga, dan mengelola stres untuk membantu mengontrol tekanan darah. Jangan lupa juga untuk memantau tekanan darah secara berkala. Jika ada keluhan lain, segera hubungi kami ya Bu. Iya. Ya, makasih Ibu. Makasih Bu.